Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sekalian. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Semoga lancar dalam menjalani tes pembelajaran ya. Terima kasih. Tolong siapkan dulu sebelum kita belajar. Duduk siap, doa mulai. Pagi anak sekalian. Silakan jihad baca Al-Qur'annya. Hafalan boleh, baca lihat Al-Qur'an juga boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا صدق الله العظيم. Allah berfirman di Quran, Masya Allah, luar biasa sekali suaranya ya. Yang lain juga bisa meniru bagaimana lagu yang dibawakan dan kemerduannya. Baik anak-anak Pak sekalian, kita cek dulu kemudian Amanda ada, Amelia, Nastasa, Anela, mau sakit ya, udah berapa hari dia sakit? Baru hari ini ya. Semoga dia segera sembuh. Ayu, Irma ada, Zara, Uca, Jihan, Desa, Mahfiro, Putri Zahra, Salwa, Sofia, Siska, Sofia, Welmi, Yulianti. Nanti satu orang nggak datang ya, semoga yang sakit segera Allah sembuhkan. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, luruskan dulu bangkunya. Kalau ada sampah dipilih, ya, karena kebersihan lingkungan kita belajar itu juga nanti akan membantu suksesnya dalam pembelajaran. Udah rapi? Udah lurus? Penyeberangan? Ya. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin kasih sedikit motivasi buat anak sekalian.
ternyata dalam hidup itu kita harus bersyukur ya. Nah, syukur itu artinya apa? Berterima kasih. Bapak contohkan ini. Nampak alis Bapak? Giginya Pak? Kuku? Nah, rambut? Ternyata di situ kuasa Allah. Allah yang mengatur. Rambut bisa panjang. Sekali sebulan yang laki-laki itu dipotong. Tapi alis tumbuhnya terbatas. Siapa yang tidak terbayang oleh kita kalau seandainya alis kita ini tumbuh kayak rambut? Iya kan? Susah kita potong setiap bulan. Gigi tulang, kuku juga tulang. Kuku setiap pekan kita potong. Gigi ada dipotong. Siapa yang mengatur? Maka hal itu harus kita syukuri. Untung gigi ini tidak tumbuh seperti kuku. Ya, kalau tumbuh seperti kuku ini gawat ini. Sebentar kita potong. Alhamdulillah ternyata tumbuhnya gigi kita itu terbatas. Baik, Anda sekalian. Hari ini kita alhamdulillah Allah pertemukan dalam pembelajaran PAI. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang syu'abul iman ya. Apa itu syu'abul iman, masih ingat tak? Silakan Rio. Masih ingat syu'abul iman? Cabang iman yang paling tinggi apa? Masih ingat kan? Kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, jadi kalimat yang paling, cabang iman yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini cabang paling tinggi. Cabang paling rendahnya apa? Menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan. Kalau kita melihat ada duri di jalan, ada batu, ada kaca, agar orang lain tidak jadi korban, maka kita singkirkan. Itu adalah cabang iman. Lalu kita ketahui itu ternyata cabang iman yang paling rendah. Pentingnya berbuat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi baru, bab keempat, menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Apa indikator yang akan kita bahas nanti? Dalam materi ini kita akan memahami tentang sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Kemudian mengidentifikasi dalil terkait dengan berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Dan yang ketiga nanti membiasakan diri menghindari akhlak mazmumah seperti berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur dan hasad. Maka dari itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang bisa kita lihat nanti. Apa tujuan pelajaran kita hari ini? Diharapkan selesai nanti kita melakukan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama mampu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Yang kedua, diharapkan siswa nanti mampu menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Lalu mempublikasikannya di media sosial. Ini proyeknya nanti ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan nanti bahwa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad itu adalah larangan agama. Kita dilarang demikian karena dia termasuk kategori mazmumah, jelek, tercela. Lalu apa tujuan pelajaran yang terakhir? Diharapkan nanti siswa mampu mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Itu lebih kurang tujuan pelajaran kita hari ini. Dalam materi kali ini Anda sekalian, Bapak menggunakan modelnya PGDL, ya, project. Nanti ada project yang kita hasilkan setelah Ananda Bapak bagi kepada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Jadi masing-masingnya diberikan bahasan yang berbeda dan masing-masing kelompok harus membuat sebuah proyeknya nanti.
Project bisa berupa drama, bisa berupa jurnal, tulisan yang nanti bisa kita publikasikan. Apa kira-kira nilai yang ada dalam project itu? Itu nilai-nilai yang baik sehingga orang lain tidak mau dia berlaku mas rumah, tidak mau dia berfoya-foya, tidak mau dia ria, tidak mau sum'ah, tidak mau takabur, tidak mau hasad. Nah, itu nanti inti dari project kita. Paham tuh? Nah, sekarang sebelum kita bagi kelompok, Bapak ingin bertanya dulu. Ini semacam pemantik. Pertanyaan pertama, coba Anda jelaskan masing-masing dari akhlak mazmumah ini. Satu berfoya-foya. Siapa yang tahu apa itu foya-foya? Hidup berlebihan, membeli sesuatu berlebihan, padahal dia tidak dibeli juga. Nah, siapa yang tahu apa itu ria? Ria. Memperlihatkan. Apa yang jadi diperlihatkan? Amalnya. Dia ketika sholat tuh khusyuk ya kan? Dekat orang lain, Allahu Akbar. Tapi kalau sholat sendirian, cepat hilang dia, sholat barpun. Itu ria. Lalu ada sum'ah. Apa itu sum'ah? Amalnya ingin orang lain. Contoh, Astagfirullah. Dia ahli ibadah zikir ya kan? Kalau begitu, rugi kita. Lalu ada takabur. Apa itu takabur? Sombong. Boleh kita sombong? Tidak. Kita harus yakini di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Ya kan? Itu harus dipahami. Lalu yang terakhir ada hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Penyakit hati. SMS. Suka melihat orang susah melihat orang. Oke. Ya, jadi itu ternyata anak bapak sudah memahami yang 5 ini ya. Nah sekarang untuk lebih jelasnya kita bagi kepada 3 kelompok. Jadi nanti akan bapak berikan bahasa masing-masing. Ada Amanda, Amelia, Jihan, Putri, Monica, Sofia, kemudian ada Welny, ada juga Salila. Silakan kumpul dengan kelompok 1. Kelompok 2 gabung nanti ada Ayu, Azara, Azizah, Deca, ada Keisha, ada Kezia, ada Kairin, Salila, Lisa, Maghfirah. Kelompok 2. Kelompok 3 Muhammad Iqbal, Muhammad Rezki Febrio, Mursaulina, Naisa, Putri, Resi, Salwa, Suci. Silakan. Anggota-anggota tadi berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3. Bahasanya bisa dicek tentang berfoya-foya ya. Berfoya-foya. Bisa dicek nanti bahasanya. Kelompok 2 bahasanya ria dan sum'ah. Bukan kita mengatakan keduanya orang ria tidak ya, tapi bahasanya ria dan kelompok 3 bahasanya takabur dan hasad. Jadi nanti dari masing-masing materi ini masing-masing kelompok harus membuat sebuah proyek ya. Bisa berupa drama tadi, bisa bentuk penulisan jurnal yang nanti bisa kita publikasikan. Ada manfaat bagi orang. Untuk apa? Menghindari akhlak mazmumah sesuai dengan pokok bahasan masing-masing. Kelompok 1 foya-foya, kelompok 2 ria sum'ah, kelompok 3 takabur dan hasad. Paham tuh tugasnya nak? Nah, silakan berkolaborasi dengan teman, diskusikan, baca bahannya, dan siapkan proyeknya. Apa kira-kira yang akan kita tampilkan? Silakan, lebih kurang waktu 15 menit. Bapak kasih. Fadhol. Hasil presentasi dari kelompok 1, mereka akan mempresentasikan materi tentang berfoya-foya. Silakan kelompok 1.
berfoya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan bab mengenai yaitu hidup berfoya-foya, di mana saya sebagai moderator Jihan Mafaza Anwar, dan saya Putri Zuhara, dan saya Monika, dan saya Sofia Ashifa, saya Amel, dan saya Relmi, saya Kamila. Inilah presentasi kami yang akan dibacakan oleh Menghindari akhlak masmubah. Yang pertama, sikap hidup berfoya-foya. Pengertiannya, menurut KPPI, hidup berfoya-foya adalah mengamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Menurut ajaran Islam, dapat dikategorikan dari sifat tabzir. Tabzir artinya pemboros. Yang kedua, manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak dianggap sebagai temannya setan. Yang ketiga, terjaga dari perilaku israf atau perilaku senang yang berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Yang keempat, terhindar dari penyakit hati lainnya. Yang kelima, menumbuhkan rasa belas kasih kepada sesama. Yang keenam, terjaga dari stres, frustasi, dan depresi. Yang ketiga, cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang pertama, membiasakan untuk membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa berintrospeksi diri. Yang keempat, membiasakan hidup sederhana. Dan yang kelima, memiliki teman ketika bergaul. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu wa kana syaitanu li rabbih kafura, yang artinya sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu salah ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akan menanyakan hasil drama kami. Lebih kepada hasil proyeknya ya. Proyeknya nanti berupa drama tentang berfoya-foya. Nanti kelompok lain nanti mengambil pelajaran ya. Jangan sampai kita berfoya-foya. Mari kita saksikan proyeknya. Boleh di situ. Boleh, silakan. Berapa? Aku sih cuma 200. Ya, aku cuma 300. Gimana Masih sih? kurang nggak sih? Iya nggak sih? Udahlah. Yang mana ini? Atau yang 1 jutaan aja gimana? Boleh kita? Ya, yang 1 jutaan aja nanti kita kayak itu patungan gitu. Aku sih mau, cuman uangnya lebih bagus aku beli yang dua. Ini kan juga kebutuhan kita kan juga harus bergaya gitu biar kelihatan lebih menarik gitu. Iya. Tapi kan jam sana berapa aja? Cuman 3. Cuma 5 kok. Cuma 3 doang. Ngapain coba? Kan harga ditaruh di mana? Di kaki. Kasih banget. Masih banget sih. Dari mana kasihnya? Ngerti fashion dia mah. Emang di kaki bisa gimana lihat jam kayak gini? Kayak gini. Cekan Cek aja gak sih? Biarin aja ini biar ini. Yang 2 juta aja lah. Ngapain yang 200-an?
Bel pun berbunyi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini Ibu akan melakukan latihan. Coba tangannya diangkat ke atas. Itu kenapa disembunyiin? Sudah ada. Penyakit kulit. Bentar. Baiklah, mungkin tadi adalah proyek dari Bab Foya-Foya. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada yang mau bertanya. Satu saja silakan terkait dengan foya-foya ya. Silakan. Yang bertanya pun dimasukkan ke nilai formatifnya, masuk ke nilai ya. Baiklah, silakan kawan. Izin bertanya kawan, kenapa kita tidak boleh hidup berfoya-foya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya. Mengapa kita dilarang hidup berfoya-foya? Sesuai dengan dalil yang dijelaskan tadi, yang berfoya-foya itu adalah teman syaitan, karena kita tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh berlebihan dalam berbuat, berhias, karena jatuhnya nanti kalau berhias itu tabarruj, teman. Nah, yang berlebihan itu juga dapat mengundang kayak masalah gitu. Misalnya kayak kita terlalu banyak pakai emas, emasnya terlalu besar-besar, itu akan mengundang para pencuri untuk mencuri emas-emas kita. Mungkin sekian jawabannya. Apakah sudah puas? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup presentasi ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ananda tadi sudah menjelaskan materi tentang berfoya-foya. Kira-kira bisa dipahami kelompok lain? Bisa. Terima kasih, plus sekali lagi. Ketiga kelompok tadi sudah menampilkan, sudah sangat bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah menampilkan materinya, sudah sangat bagus. Kemudian juga ada proyek yang disiapkan. Apa kira-kira pelajarannya? Jangan sampai kita meniru atau berlaku hal demikian. Jadi sudah disimulasikan bagaimana kita tidak berlaku foya-foya, tidak ada riya, sum'ah, tidak ada takabur dan hasad. Cuman sedikit ingin Bapak ulas materi tentang berfoya-foya tadi ya. Memperhatikan, lihat PPT-nya. Oke. Apa judul kita, Nak? Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi ini materi kita hari ini. Kemudian perlu kita tegaskan sedikit lagi. Ini gambar apa? Gambar foya-foya. Ada foya ya. Bapak ingin menekankan di foya-foyanya. Bapak kalau secara keseluruhan yang tadi sudah bagus. Kita jadi manusia jangan suka menghambur-hamburkan harta. Jangan suka tampil lebih luar biasa gitu ya. Agar apa? Mendapatkan pujian dari orang. Maka istilah itu disebut dengan istilah israf. Apa yang dimaksud dengan israf? Berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Israf dilarang, tabzir dilarang, karena segala sesuatu itu sifatnya berlebihan. Membelanjakan sesuatu kepada suatu hal yang tidak kita butuhkan, kita belanjakan uang kita. Untuk apa? Menandakan kita orang kaya. Tidak boleh ya. Kemudian berfoya-foya itu juga termasuk tadi kepada teman syaitan. Apa dalilnya ini bisa kita lihat? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin
wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Dan berikanlah akan haknya kepada karib kerabat 1, kepada orang miskin 2, kepada musafir. Wala, di sini ada lam nahinya agar kita jangan berlaku demikian. Jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Ini dijelaskan oleh kelompok tadi. Innal mubazziri nakanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ternyata orang-orang yang mubazir tadi itu kata Allah teman setan. Apakah mau anak-anak Bapak jadi teman setan? Kalau tidak mau, berlakulah sederhana. Paham dong? Paham. Itu sebagai penekanan dari Bapak mengenai materi tentang foya-foya ini. Nah, sebagai tugas di rumah, pertama itu Ananda buat sebuah proyek nanti. Bisa membuat poster ataupun clipping tentang asuransi bank koperasi syariah. Nah, ini materi untuk bab selanjutnya ya. Tugas kita di rumah yang pertama itu membuat semacam clipping ataupun semacam buat poster tentang asuransi bank koperasi syariah. Itu sebagai tugas di rumah. Kemudian yang kedua tugasnya apa? Buat PPT dalam aplikasi Canva, silakan. Menggunakan aplikasi lain juga silakan. Itu buat materi bab berikutnya dalam bentuk PPT. Paham dong? Paham. Itu lebih kurang Bapak rasa. Jaga kesimpulan materi kita hari ini. Semoga Anda semuanya bisa mengamalkan insyaallah ya. Amin ya Rabb. Itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Baik, karena sudah paham Anda sekalian, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis.